Ulama mengatakan man arada an yakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi an yahfad khamsah asya. Siapa ingin usahanya berkah, usahanya bagus, usahanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam usaha itu harus ada 5 perkara. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila al-Fatihah. Anallahu yataqabbalu shalah wa du'a wa yarham walidina wa walidikum ummatina wa ummatikum ummatil muslimin ajma'in. Anallahu yaj'aluna min ulama'il 'amilin al-muflihin fid darain wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah, khususan ila ruh al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani sulihu furu'an. Allah yataghasham bir rahmal maghfirah yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya na'budu wa ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tazkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila an qala. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib sampai daripada perkataannya wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala at-tajirus saduq al-amin ma'an nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda at-tajirus saduq al-amin. Bermula at-tajir pedagang, as-saduq yang jujur, al-amin dapat dipercaya, ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada, kelak dia akan berkumpul dengan para nabi dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Nah, di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita agar kita itu tatkala berdagang jujur, amanah, jangan sampai membunguli orang. Nah,
tatkala kita berdagang jujur, amanah, dan tidak membunguli orang, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Makanya ulama mengatakan siapa orang yang ingin usahanya berkah, tentunya kita ingin usaha yang kita dapatkan itu berkah dunia akhirat. Ulama mengatakan man arada an yakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi an yahfad khamsah asya. Siapa ingin usahanya berkah, usahanya bagus, usahanya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam usaha itu harus ada 5 perkara. Tatkala kita di dalam usaha ada 5 perkara ini, maka dapat dipastikan usaha tersebut berkah. Yang pertama, alla yuakhir syai'an min faraidillah li ajil kasab. Jangan sampai usaha melalaikan kita tentang kewajiban. Kalau hendak berkah, jangan sampai itu usaha melalaikan kita daripada kewajiban. Hayal berusaha kewajiban kada ditunaikan, salat ya kan, kemudian pulang puasa hakun kada puasa, kemudian pulang zakat, karena kasih sayangan lah lawan harta tuhuk berusaha jar, masa dibagi-bagi jar. Nah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ujar Allah Subhanahu wa taala, celaka bagi orang yang menumpukan harta. Mereka yang menumpukan harta lupa dengan kewajiban, lupa dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di dunia. Alhaakumut takatsur. Orang tersebut nanti akan celaka. Hatta zurtumul maqabir. Kapan mereka menyadari hal tersebut? Mereka menyadari zurtumul maqabir tatkala mereka masuk ke dalam kubur. Nah, makanya agar usaha kita berkah, agar usaha kita bagus, yang pertama la yuakhir syai'an min faraidillah li ajil kasab. Jangan sampai itu usaha melalaikan kita daripada kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, la yu'dhi ahadan min khalqillah li ajil kasab. Jangan sampai itu usaha mengganggu orang. Ya kan? Berusaha sehingga orang terganggu dengan usaha kita. Itu kan ada berkah. Apa aja itu terserah pian mengisahkan lah. Nah, pokoknya ada usaha yang mengganggu orang. Nah, itu usahanya itu kan ada berkah tak? Sekalipun banyak lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayak sudah bikasbi istighfafan li nafsi wa li iyalih. Tatkala ia berusaha, yang dia cari adalah cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarga. Ya kan? Kita nih berusaha lah mencari cukup sagan dirinya, cukup sagan menafkahi keluarga. Kalau mencari labih itu kan ada habisnya ya lah. Kita nih mencari rajaki nih, labih kan ada habisnya ya. Ada yang labih, dapat labih misalnya gitu lah, ada lagi labih pada seorang. Nah, jadi ukuran labih itu cukup untuk diri sendiri, cukup untuk keluarga, amunnya lebihan. Makanya Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad. Al-Imam Al-Ghazali beliau menyebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi Muhammad itu menyimpan harta itu cukup sehari. Ya kan? Menyimpan harta itu cukup sehari. Lebih misalnya sidin bagiakan.
Atau seumpamanya, kan Nabi Muhammad ini kan mempunyai banyak bini lah, ada 11 bini sidin. Dan kada seberataan 11 itu imannya kuat, ada yang imannya lemah, ya kan? Nah, bagi keluarga beliau yang imannya ya kurang kuat, ya kurang kuat. Nah, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyimpan makanan selama, atau menyimpan rejeki itu selama 1 minggu atau 1 bulan. Seperti itu disebutkan Al-Imam Al-Ghazali. Sakira kada termasuk orang yang dihisap yang banyak nanti di hari kiamat. Berarti kita orang Islam ini lah guru kada boleh lajar sugih, bukan kada boleh sugih. Silakan cari banyak harta, silakan cari harta banyak-banyak, ya kan? Silakan cari harta banyak-banyak, bangunkan kemaslahatan umat, ya kan? Bagus, bangun masjid, ya kan? Bangun majlis, kemudian nyumbang ke fakir miskin, ke yatim piatu, bagus, ya kan? Berangkat haji, kalau nyok ada berduit kayak berangkat haji lah. Nah, makanya lah disebutkan di sebahagian kitab, misalnya nih lah, ulun guru ajar ada salah seorang murid lah bertanya kepada salah satu guru kita, guru ajar ulun nih ibaratnya kada berusaha, ada aja sudah sesimpanan 1 tahun, ibarat jangankan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 7 turunan kada habis-habis. Apakah ulun ini termasuk orang yang alhaqumut takasur, celaka bagi orang yang mengumpulkan, yang menumpukan harta? Ujar guru ini caranya ada 2. 1, ya kan? 1, kita bagiakan tuh harta, kita bagiakan ke fakir miskin, ke pesantren, ke masjid, ke majelis, atau kemana aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita beriakan kepada anak atau istri kita, keluarga kita. Jadi tatkala kita meninggal dunia, kita kada membawa apa-apa. Jurang tuh harta supaya yang banyak tuh, harta bini, harta keluarga, ya kan? Harta anak. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala meninggal dunia tidak membawa apapun daripada dunia. Bahkan baju perang Nabi Muhammad aja tersanda. Artinya Nabi Muhammad tidak membawa apapun tatkala wafat, tatkala meninggal dunia, kada meninggalkan apa-apa. Nah, makanya Nabi Muhammad itu di dalam doanya meminta kepada Allah, Allahumma hyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna fi zumratil masakin. Hidupkan dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, dan berkumpul bersama orang yang miskin nantinya di hari kiamat. Nah, jadi tatkala kita berusaha itu yaqsuda bikasbi istighfafan li nafsihi wal iyalih. Kita berusaha mencari cukup untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Kalau hendak berkah lah. Itu yang ketiga. Yang keempat, an la yajtahida nafsuhu fil kasab jiddan. Jangan sampai kita berusaha itu, bahasa Banjarnya itu jangan terlalu saing, sehingga kada ingat waktu guring, waktu istirahat, waktu makan, ya kah? Apalagi waktu segan beribadah kada ingat lagi. Waktu guring kada ingat lagi, ya kah? 25 jam berusaha. Paribahasanya itu matahari itu kalau ditongkati sidin. Nah, artinya ya kalau kada ingat di waktu. Waja'alna laila libasa, ya kalau waja'al laila subata, ya kalau sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Allah, kami jadikan jar Allah Subhanahu wa taala malam itu supaya untuk beristirahat, ya kan? Ada waktu istirahat, ada waktu bagawi, ya Allah, ada waktu segan keluarga, ada waktu segan Quran, ada waktu untuk majelis. Nah, jangan sampai kita itu terlalu terlalu hayal, ya, terlalu saing berusaha sehingga tidak ingat waktu istirahat. Kada ada berkah juga, bujur jopang lah. Bangun di porsir, ya kalau kada ada waktu istirahat, mendapat juga harta itu, ya habis agan berobat kurang guring kurangnya. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, alla yara rizquhu minal kasab. Jangan sampai kita berusaha itu
Jangan sampai kita berusaha yang memberikan rezeki itu dari usaha kita, jangan. Yang memberi rezeki tetap Allah. Kita berusaha untuk apa? Yang menjalankan syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berikhtiar lah, untuk berusaha, kita berusaha. Tapi tetap yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kadang mesti juga kita berusaha dapat. Nah, artinya tatkala kita berusaha itu menjalankan syariat saja. Menjalankan syariat. Adapun yang memberikan rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama mengatakan man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban. Siapa yang ingin usahanya berkah, siapa yang ingin usahanya baik, siapa ingin usahanya bagus, berkah, baik, maka fa'alihi an yahfad khamsata asya. Maka hendaklah dia jaga 5 perkara di dalam usahanya. 1, jangan sampai itu usaha melalaikannya daripada kewajiban kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuknya. Yang kedua, jangan sampai itu usaha yu'dhi ahadan min khalqillah. Jangan sampai itu usaha mengganggu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaklah tatkala dia berusaha yang dia cari adalah mencari cukup untuk dirinya, cukup untuk keluarganya. Kemudian yang keempat, yajtahida nafsuhu fil kasab jayyidan. Jangan sampai Allah yajtahida, jangan sampai dia terlalu memporsir waktunya untuk berusaha sehingga tidak ada waktu untuk istirahat. Ada berkah. Yang kelima, yang terakhir, jangan sampai kita beriktikad bahwasanya usaha yang memberikan rezeki, jangan. Kita berusaha ini cuma berikhtiar menjalankan syariat, namun yang memberikan rezeki tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita mempunyai 5 perkara ini di dalam usaha kita, insyaallah usaha kita thayyib, insyaallah usaha kita berkah. Ya kah? Berkah. Berkah itu biarpun sedikit ya Allah, tapi berkah lebih baik daripada banyak tapi kada berberkah. Nah, ini yang kita cari, usaha kita itu yang kita cari keberkahannya. Ya kan? Makanan lah kita cari itu kanyangnya, kada banyaknya kada. Makanan ringan, ya kan? Makanan ringan. Habis 4-5 piring, ya percuma mau kada ada kanyang. Tapi mau nasi ya Allah lah, makanan biar makanan yang ibaratnya sepiring, setengah piring aja, tapi kanyang lebih baik daripada 5 piring, 10 piring tapi kada kanyang. Nah, begitu juga rezeki, biar sedikit tapi berkah. Ya, rezeki biar sedikit tapi berkah. Rezeki berkah dunia akhirat. Nah, di sini yang dimaksud berkah inilah berkah dunia akhirat. Nah, kalau usaha kita mempunyai 5 perkara, maka usaha kita tersebut akan berkah, menjadi nilai pahala di akhirat, berkah di dunia, berkah di akhirat. Apa 5 perkara tersebut yang harus ada di dalam usaha kita? Yang pertama, jangan sampai itu usaha mengakibatkan kita meninggalkan kewajiban. Jangan sampai. Yang kedua, jangan sampai itu usaha mengganggu makhluk-makhluknya Allah. Yang ketiga, jangan sampai itu usaha kita porsir sehingga tidak ada waktu istirahat. Yang keempat, jangan sampai berusaha kita beriktikad, berkeyakinan bahwasanya yang memberikan rezeki adalah usaha. Jangan. Tetap kita beriktikad yang memberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hendaklah tatkala kita berusaha yang kita cari adalah cukup untuk diri sendiri, cukup untuk keluarga. Nah, 5 perkara ini yang wajib ada di dalam usaha kita agar yakun kasbuhu thayyiban, supaya usaha kita berberkah. Nah, at-tajirus saduq al-amin. Ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang at-tajir, seorang pedagang, as-saduq, yang jujur, al-amin, yang amanah, ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang betul, orang-orang yang benar,
orang-orang soleh, wasyuhada, dan para syuhada. Artinya tatkala kita berdagang lah, kita jujur, amanah di dalam dagang kita, itu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi nantinya di akhirat. Nah, di sini dalil mengatakan bahwasanya kita dianjurkan untuk berdagang, ya kan, dianjurkan juga untuk berusaha, tapi usaha yang jujur, ya kan? Jadi pedagang yang jujur, kemudian pulang pedagang yang amanah. Jadi pejabat yang jujur, pejabat yang amanah. Jadi jadi penambang, penambang yang jujur, yang amanah. Jadi petani, petani yang jujur, yang amanah. Tatkala kita jujur, amanah di dalam usaha kita, ma'an nabiyyin wasidikin wasyuhada, kelak akan dikumpulkan di akhirat bersama nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Di sini dalil bahwasanya kita dianjurkan untuk mencari nafkah lah, untuk bekerja. Bukan dilarang bekerja, tapi bekerja dengan sifat jujur dan amanah. Bahkan disebutkanlah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan minaz zunubi zunubun, ada dosa la yukaffiruha, yang mana dosa tersebut tidak bakal diampuni atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, illal gham bil iyal, terkecuali dengan sebab memikirkan bagaimana mencari nafkah untuk keluarga. Memikirkan kita kayak apalah begawi sagan menokarakan popok, sagan menokarakan susu kesan anak nih, sagan menokarakan baju, sagan menyamini bini, sagan menafkahi bini, sagan menafkahi keluarga. Apalah gawian yang bagus nang kayak apalah supaya lancar menafkahi anak bini. Nah, memikirkan itu, ya kah? Minaz zunubi zunubun la yukaffiruha ilal ghambil iyal, itu dapat menghapus dosa-dosa kita, dapat menghapus dosa kita. Nah, kemudian rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wal Hakim. Wa an Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Tamim ad-Dari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah, bermula agama itu adalah nasihat. Jadi agama kita, agama Islam ini isinya nasihat lah. Kalau kita membaca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu terdapat nasihat. Kita membaca kitab, ya terdapat nasihat. Kita membaca hadis ucapan Nabi, ya terdapat nasihat. Memang ad-dinu an-nasihah, agama kita, agama Islam itu isinya nasihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Semua manusia rugi. Wal asri, semua orang pasti rugi. Ya, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, yang kada rugi nanti di akhirat adalah orang-orang yang beriman. Satu. Wa amilu sholihat, orang yang beramal soleh, orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yang saling nasihat menasihati dengan tentang kebenaran, bawa-bawaan lah. Ada kebaikan dibawainya hadir majelis, dibawainya membaca Quran, dibawainya bahasa lawatan, dibawainya melakukan kebaikan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan dia saling menasihati tentang sabar. Ini tidak bakal rugi nantinya di hari kiamat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa sungguh manusia dalam kerugian. Illal ladzina amanu, yang tidak rugi orang yang beriman, wa amilus sholihat, yang tidak rugi orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, yang tidak rugi yang saling nasihat menasihati di dalam kebaikan,
wa tawasaw bis sabr, dan saling nasihat menasihati agar mereka selalu sabar. Sabar tuh kadanya dapat musibah aja. Sabar tuh ada 3. Sabar tuh ada 3. Kalau pang ibaratnya bilangnya dapat musibah hanya sabar, kada. Sabar menurut Islam tuh ada 3. 1, sabar ketika dapat musibah. Dapat musibah sabar, ya kah? Orang beriman itu jar Nabi Muhammad, selama orang itu beriman baik, bagus. Selama orang itu beriman bagus. Apa baiknya, apa bagusnya orang beriman? Bilanya dapat nikmat bersyukur, bilanya dapat musibah bersabar, itu orang beriman. Jadi bilanya kita nih lah, bilanya dapat nikmat kada bersyukur, bilanya dapat musibah kada bersabar, berarti lain orang beriman. Ya kah? Berarti lain orang beriman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan tentang kriteria atau tanda alamat orang beriman itu, bilanya dapat musibah sabar, bilanya dapat nikmat syukur, itu orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman dapat musibah, dia tidak akan bersabar, banyak mengeluh. Dapat musibah banyak mengeluh, tuhuk mengeluh nih dapat musibah, musibahnya kada hilang, dosanya dapat. Ya kalau baik bersabar, baik berdiam. Dapat musibah nih berdiam aja, bersabar ya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan tatkala kita mendapatkan musibah, kita dianjurkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan tatkala kita mendengar orang meninggal lah, kehilangan sandal, innalillah juga. Nah hamjar, boleh masjid nih hilang sebelah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, ya lah, innalillah juga. Boleh ke rumah sebelum ke masjid tadi betutup dah, iwak nih, boleh dari masjid hilang tanggung kucing, innalillah juga, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi orang beriman itulah bilanya dapat musibah bersabar, dan mereka selalu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillah, semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilanya orang beriman tuh bilanya dapat musibah tuh kada mau menggurunum, kada mau, ya kan? Dapat musibah tuh kada mau menggurunum. Tapi bilanya orang itu kada beriman dapat musibah, sakit kepala sedikit aja, ya kan, sakit kepala sedikit aja mamang gurunum, tumbur tuh, tumbur sakit kepala aja ya, kalau apalagi dapat musibah yang ganal. In asabathu syarr sabar, in asabathu khair syakar. Ujar Nabi Muhammad, orang beriman tuh baik, bagus benar orang beriman tuh. Kenapa jadi baik? Kenapa jadi bagus? Ujar Nabi Muhammad, bilanya dapat nikmatnya bersyukur, bilanya dapat musibahnya bersabar. Jadi kada mau menggurunum. Nah, itu orang beriman. Nah, jadi ad-dinu an-nasihah. Memang agama kita ini, agama Islam ini isinya nasihat. Kita ambil Al-Quran, isinya nasihat. Kita buka hadis ucapan Nabi Muhammad, isinya nasihat. Kita baca kitab-kitab salaf, isinya nasihat. Ya memang ad-dinu an-nasihah. Agama kita, agama Islam itu isinya nasihat. Qulna, ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, liman ya Rasulullah, itu nasihat untuk siapa? Di dalam Al-Quran ada perintah, ada larangan, itu kan nasihat tuh. Perintah, ada larangan, perintah sholat, perintah bajakat, perintah berpuasa, perintah bahaji. Ada larangan, ada juga. Dilarang melakukan kemaksiatan, dilarang mencuri, dilarang berzina, dilarang menggibah, ya kan? Ada perintah, ada larangan. Dalam Al-Quran seperti itu. Terdapat perintah, ada larangan. Nasihat. Liman ya Rasulullah, itu nasihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Itu untuk siapa? Lillahi wali kitabihi, itu dari siapa, ya kah? Lillahi
wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Itu nasihat dari Allah dan dari kitabnya Allah, dari Al-Quran, dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan imam atau orang-orang yang mempunyai kedudukan seperti ulama, wa ammatihim, dan orang-orang yang awam daripada mereka. Rawahu Muslim wa Nasa'i wa Ahmad wa Abu Dawud bitikrari awalihi salasan. Wa an Hakim bin Hizam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man hamala alaina silah falaisa minna. Siapa yang hamala, membawa atas kami as-silah, senjata, falaisa minna, maka bukan termasuk daripada golongan kami. Artinya tatkala beperang ia berjauh, ya kan? Beperang, orang asik beperang, berperang lain baparang itu bahasa Banjarnya parang lah. Berperang, berjihad, inilah salahnya berjauh, datang musuhnya kabur. Nah, ini bukan termasuk golongan kami. Ini kisah jihad banglah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensupport para sahabatnya supaya ikut serta di dalam jihad, karena kan jihad ini pahala yang sangat luar biasa. Pahala jihad ini besar. Ibadah yang paling afdol adalah jihad. Kenapa jadi paling afdol ibadah jihad? Karena jihad ini resikonya terlalu besar. Kalau kada mati luka, ya kah? Kalau kada mati luka. Ada sahabat pianlah ini bertepatan dengan bulan Dzul Hijjah. Itu disebutkan ujar Nabi Muhammad, ma min ayyam al amal soleh fiha afdal indallah min hadhil ayyam, ay al ayyamul ashar. Tidak ada amal ibadah yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Itu adalah ibadah yang paling afdol. Ini kan bulan Dzulhijjah parak lagi nih, sekitar semingguan lah, ya Allah lah. Semingguan lagi bulan Dzulhijjah masuk. Ujar Nabi Muhammad, tidak ada amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Dzulhijjah kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad, wal jihad ya Rasulullah, bagaimana seandainya ibadah di bulan Dzulhijjah itu dibandingkan dengan pahala jihad? Karena kan jihad ini pahalanya besar. Nah, mau ditanding dengan pahala ba'amal beribadah di bulan Dzulhijjah, mana besarnya? Jar Nabi Muhammad, lebih besar ba'amal beribadah di bulan Dzulhijjah, kecuali ini orang ini berperang, membawa harta, membawa keluarga, orangnya meninggal, hartanya habis, keluarganya diambil orang. Nah, ini baru bisa menyamai ba'amal ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah. Jadilah dari awal bulan Dzulhijjah itu kita mulai tanggal 1 itu dianjurkan berpuasa tak? Berpuasa sampai tanggal 9. 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10 Dzulhijjah dah boleh berpuasa. Hari raya yalah. Orang bersambelihan. Berkurban yalah. Nah, jadi tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah bagus berpuasa. Bahkan disebutkanlah orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah sehari aja lebih afdol daripada ba'amal beribadah setahunan. Nah, 2 hari 2 tahun, 3 hari 3 tahun. Semakin banyaknya berpuasa, semakin banyak pahala yang bakal dia
dapatkan. Ya kada kau misalnya berpuasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9-nya barang. Ya kah? Karena nih pahala yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah itu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma min ayyam al amal sholih fiha ahab ilallah atau afdal indallah min hadhil ayyam al ashar. Tidak ada amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba yang amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh seorang hamba di bulan Dzulhijjah. Man hamal alaina silah falaisa minna wa man ghasyana falaisa minna, dan barang siapa yang menipu kami, wa man ghasyana, barang siapa yang menipu kami, falaisa minna, maka bukan termasuk daripada golongan kami. Nah, jadi orang yang menipu itu kada diakui umatnya Nabi Muhammad, kada diakui golongannya Nabi Muhammad. Orang yang menipu tuh macam-macam aja lah. Menipu bahaya panglah penipu nih bahaya. Makanya kada diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai golongannya. Man ghasyana falaisa minna, orang yang menipu bukan termasuk golongan kami. Nah, jadi intinya tatkala kita berusaha ya sangunya 5 tadi. Harus ada 5 perkara di dalam usaha kita agar usaha kita mendapatkan keberkahan, agar usaha kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Yang pertama, jangan sampai itu usaha melalaikan kita daripada kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan. Yang kedua, jangan sampai itu usaha mengganggu orang, termasuk menipu. Man ghasyana falaisa minna, siapa yang menipu bukan termasuk golongan kami. Yang ketiga, kita berusaha niatnya mencari cukup untuk diri sendiri dan keluarga. Lebih disumbangkan aja untuk masjid, ya kan, untuk majelis dan kemaslahatan umat. Yang keempat, jangan sampai kita usaha sehingga tidak ingat waktu istirahat, diporsir. Yang kelima, yang terakhir, jangan sampai kita berusaha mengiktikadkan di dalam hati kita yang memberi rezeki adalah usaha. Tetap kita iktikadkan di dalam hati kita yang memberi rezeki di dalam usaha kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atarhibu min bai'il hur wa tafriqah baina walidah wa waladiha wa man talqal jalba wa najsha wa sauma ala saumin ghairi wa min ihtikari ta'am. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita diberikan keistiqomahan di dalam menghamba beribadah kepadanya ala hadhihi niyyah wa ala manawa bihi salafun salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.